Opsi menaikkan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan tak bisa dihindari lagi. Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta dan penggunaan fasilitas jaminan kesehatan nasional. Meski demikian, kenaikan iuran harus disertai dengan perbaikan pengelolaan JKN, sehingga defisit keuangan tak semakin kronis. Jaminan kesehatan nasional belum juga sehat. Defisit keuangan masih melilit tubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Suntikan dana pemerintah tak mampu mengobati bengkaknya defisit, di mana pengeluaran melebihi penerimaan. Pada 2018, total beban atau klaim bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja lebih tinggi dibandingkan dengan iuran. Kondisi sebaliknya terjadi pada kategori pekerja penerima upah dan penerima bantuan iuran. Setelah ditahan pada 2018 lalu, kenaikan iuran menjadi opsi yang tak bisa dihindari lagi. Defisit semakin kronis seiring dengan bertambahnya peserta dan pemakaian fasilitas BPJS Kesehatan. Kalau ditanyakan dari tahun ke tahun kok angka defisitnya naik, jangan lupa bahwa pertumbuhan kepesertaan kan naik ya. Di akhir 2018 ada 208 juta, sekarang menjadi 223 juta. Artinya cukup besar penambahan peserta, dan itu memang seiring dengan jumlah pemanfaatan yang terjadi. Kalau dari tahun ke tahun angkanya kan cenderung meningkat untuk utilisasi soal penggunaan program JKN. Pemerintah pun sudah sepakat dengan kenaikan iuran. Meski demikian, besaran kenaikan iuran membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Saat ini, iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan mencapai Rp80.000 untuk ruang perawatan kelas 1. Sudah kita setuju untuk menaikkan iuran. Tapi beberapa naiknya itu akan dibahas oleh tim teknis, nanti akan dilaporkan pada rapat berikutnya. Tapi prinsip setuju naik iuran. Terjadi defisit tahun ini kurang lebih 29 triliun. Tahun depan diperkirakan kalau begini terus, tahun depan bisa 40, tahun depannya lagi bisa 100. Nah, jadi sistemnya berubah. Perlu diingat, kenaikan iuran bukan satu-satunya obat manjur yang mampu menyembuhkan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Langkah lainnya harus dilakukan bersamaan. BPJS Watch merekomendasikan sejumlah cara, di antaranya menarik utang iuran BPJS Kesehatan, menindak fraud atau kecurangan oleh oknum rumah sakit, menertibkan kontribusi pajak rokok daerah untuk BPJS Kesehatan, serta meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga rujukan rumah sakit selektif dan efektif. Oleh Pemda dan klinik-klinik ya, puskesmas oleh Pemda itu dibenahi lah. Ya makanya temuan BPKP juga ada 2,5 triliun silpa, sisa lebih penggunaan anggaran di puskesmas. Itu kan juga menjadi indikator bahwa Pemda tidak serius membenahi puskesmas. Ada dananya kok nggak dikerjakan. Ditingkatkan kualitas puskesmas, padahal puskesmas itu rujukannya tinggi ya, sampai 17%. Ya, secara rata-rata 16,4, tapi puskesmas lebih tinggi. Ke depan, pemerintah akan menjalankan sistem otonomi BPJS Kesehatan agar pelaksanaan dan pengawasannya lebih efektif. Tim Liputan Kompas TV. Ya, pemerintah akan membahas skema proposal untuk menanggulangi gagal bayar BPJS Kesehatan pekan ini. Bauran kebijakan guna mengatasi persoalan keuangan akan diperbincangkan, termasuk opsi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sekarang kan sudah ada teman BPKP, kalau sudah direkomendasi, Bu Menteri menyampaikan bahwa BPJS harus melaksanakan semua rekomendasi BPKP, termasuk cleansing datanya, termasuk kalau ada beberapa yang masih perbaikan untuk strategi purchasing. Menteri Kesehatan sudah memberikan evaluasi terhadap kelas rumah sakit, sudah rujuk balik dan rujuk sudah ada rekapitulasi nanti dengan Kemendagri. Jadi ini sedang di-touch semuanya. Nah, nanti Jumat, tanggal 2 Agustus hari Jumat makan siang itu silakan datang lagi. Apa hasilnya gitu.